Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Yang pertama, dalam rangka Disnatalis Sukadewi yang ke-59, dimohon jemaat untuk berpartisipasi mengaturkan persembahan melalui gereja yang akan disampaikan ke panitia Disnatalis UKDW tanggal 31 Oktober. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, mengingatkan kembali, setelah ibadah pagi ini akan diadakan sarasean penutupan bulan keluarga dengan tema menyelesaikan unfinished business dalam keluarga dengan narasumber Mas Antonius Jati. Yang ketiga, mulai bulan November 2021, persembahan akan menggunakan amplop merah dan hijau, serta kantong akan diedarkan. Sebelumnya, amplop serta kantong akan disterilkan sesudah maupun sebelum diedarkan. Demikian parta jemaat tambahan dari majelis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat ditunda. Mari kita pujikan matahari bersinar terang dan hari ini harinya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di sini maupun yang ada di rumah ataupun di mana saudara-saudara berada, marilah kita saat ini memasuki ibadah dengan di dalam hati kita mengaku bahwa ibadah minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kaum muda, opa, oma, hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpun kita di dalam rumah-Nya. Setelah 1 pekan kita berkarya di tengah dunia, saat ini kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga besar. Kurang lebih 1 bulan sudah kita belajar bersama-sama mengenai dan juga mengenali luka batin. Kita telah diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin. Dan hari ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin. Sehingga keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin, dan menjadi keluarga-keluarga yang damai, menjadi keluarga-keluarga yang sejuk. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kerendahan hati kita datang pada Tuhan, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, sebab seringkali kita tidak bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, pikiran dan kekuatan kita, dan terkadang bahkan juga sering kita tidak dapat mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan kehendaki kasih itu dinyatakan kepada sesama kita. Oleh sebab itu marilah kita menyatakan doa penyesalan kita yang akan kita lakukan secara litani. Kita masuk di dalam saat doa. Umat Tuhan, harapan kita, rumah kita, keluarga kita menjadi taman yang sejuk, keluarga kita menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Namun terkadang kehidupan keluarga kita menjadi batu sandungan karena keegoisan, saling melukai hati satu dengan yang lain. Marilah kita mohon ampunan dari Allah. Ya Allah, Bapa kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar kami sering mendukakan hati-Mu
dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami hendak mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan pengakuan kami. Sebagai anak, kami sering tidak hormat terhadap orang tua kami. Kami kerap berbohong kepada orang tua kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi muda, kami sering berlaku seenak kami sendiri. Keegoisan kami melukai hati orang tua, adik, dan teman-teman kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai orang tua, kami seringkali memaksakan kehendak kepada anak-anak kami. Kami juga sering melukai hati anak-anak kami dengan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi tua, kami sering menganggap diri kami lebih baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini ya Bapa, kami juga hendak mengaku di hadapan-Mu secara pribadi di dalam keheningan doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan dosa pribadi kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku segala dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap kita yang di dalam kerendahan hati telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan bertobat,
dengarlah dan terimalah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang pekan yang telah kami lewati. Dan saat ini kami percaya Tuhan akan mengajar kami, memberi hikmat, dan juga memberkati dengan firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang berkarya dan menerangi hati setiap kami, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan, ataupun setiap kami yang mendengarkan. Biarlah hikmat dan kebenaran yang dari Tuhanlah yang menyapa dan berdiam di dalam setiap kami. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Yang pertama, bacaan kita, firman Tuhan diambil dari Kejadian 50, ayat 15 sampai 21. Sedangkan bagian kedua untuk pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yakobus 5 ayat 15 dan 16. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi
Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah sekiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Pembacaan firman Tuhan dilanjutkan dari surat Yakobus 5 ayat 15 dan 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sebulan menggumuli tentang kehidupan keluarga, khususnya kita itu menggumuli tentang konflik dan luka batin. Dan di dalam penutupan bulan keluarga ini, kita bersama-sama akan kembali menggumulkan akan hal itu, yaitu keluargaku dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, siapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, opa, oma yang di sini maupun yang di rumah yang belum pernah konflik? Tuh aku tok. Ya, puji Tuhan, nggak ada yang angkat tangan, berarti semuanya damai.
Pernahkah di antara kita itu kita sebenarnya sadar tahu bahwa itu melukai orang lain, melukai sesama kita, melukai orang tua kita, dan juga melukai anak-anak kita? Pernahkah kita mempunyai kesadaran akan hal itu? Kalau ini nggak usah ngacung, nanti ndak konangan. Ngacungnya di bawah boleh. Atau bolehkah saya bertanya Bapak Ibu yang tadi malam berantem enten mboten nggih? Puji Tuhan, tidak ada. Yang mau berangkat ke gereja, mau beribadah, ribut dulu? Pasti juga tidak ada. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tetapi saya percaya bahwa di dalam hati kita tuh pasti mengakui, nggih mboten wani ngaku toh Pak. Kita semua pasti pernah merasakan yang namanya konflik dalam keluarga ataupun dengan orang lain. Kita pasti pernah mengalami rasanya terluka, dan diakui atau tidak diakui, kita pun pernah melukai orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang ketika melukai orang lain itu kemudian ada penyesalan yang sangat dalam, tetapi ada yang kemudian niku mekengkeng, tetap mengeraskan hati, ada yang seperti itu, sehingga tidak berani mengakui. Nah, ini sedikit menyinggung tentang unfinished business, itu. Akhirnya tidak mau menyelesaikan. Nah, mari kita belajar pada kisah Yusuf. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi yang diceritakan, yang mengalami penganiayaan, yang dibuang, yang dijual, itu adalah Yusuf. Saya bisa membayangkan kalau misalnya pada saat itu Benyamin juga ikut, kira-kira Benyamin ikut dijual atau tidak? Ikut dijual, ikut dilenyapkan. Itu. Mereka berdua akan dilenyapkan oleh saudara-saudaranya itu. Nah, kisah ini bukan semata-mata sebuah cerita yang ada di dalam kitab suci, lalu kita dengan begitu saja mengatakan, ya itu kehendak Tuhan kok Pak. Tetapi pasti ada satu kandungan kebenaran, ada sebuah kandungan hikmat yang hendak Tuhan ajarkan kepada Dewa. Kalau pada saat itu ayahnya memberikan Benyamin ataupun Yusuf sebuah jubah yang indah, Benyamin dan Yusuf diminta untuk tinggal di rumah, sementara saudara-saudaranya diberi pakaian biasa dan ia harus menggembalakan ternak di padang. Itu hanya salah satu atau salah dua bentuk perlakuan yang bisa jadi menimbulkan sakit hati. Tetapi saya percaya bukan dua hal yang disebutkan ini yang menyebabkan mereka sakit hati. Pasti ada banyak hal. Itu sebuah akumulasi, sedikit, tetapi tidak selesai. Nah, Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita, tentu khususnya dalam hal ini sebagai orang tua, bersikap meneladankan dan juga menanamkan nilai-nilai keadilan kepada anak. Walaupun mungkin anaknya cuma satu loh, nggih. Bukan berarti wah itu berarti nggak penting Pak, anak saya cuma satu kok. Karena seringkali terjadi, ya, orang tua itu mengistimewakan salah satu anaknya. Nah, kebetulan saya ini termasuk anak yang diistimewakan Bapak Ibu, yeah. Karena saya laki sendiri.
kakak saya 3 perempuan, saya lanang dewe. Tetangga-tetangga saya kalau mbisiki saya, "Le, kowe iki rugi nek ra nakal." Wah, itu. Wah, yang lanang dewe kok gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa seringkali persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari itu karena ada sebuah pola asuh yang tidak pas di dalam kehidupan keluarga. Pola asuh yang tidak pas. Tentu saja tidak serta-merta saya hendak menyalahkan orang tua. Karena apa? Anak itu pun juga diberikan sebuah berkat karunia ataupun talenta dari Tuhan untuk memetik pelajaran. Yeah. Bukan berarti kalau orang tuanya begini nanti pasti anaknya begitu. Enggak. Anak pun juga mempunyai kemampuan belajar di dalam dirinya, kemampuan untuk menggali dan memetik sebuah pelajaran. Jadi tidak semata-mata itu mesti salah ya wong tua, belum tentu. Ada anak-anak yang mempunyai kemampuan memetik pelajaran dengan sangat baik. Ya, kalau saya ambil contoh begini. Sebutlah orang tuanya ini penjahat. Dia punya 2 anak laki-laki. Yang satu bisa mengatakan, "Aku ya tak dadi penjahat wae, bapakku ya penjahat kok." Ya. Karena dia melihat bagaimana ayahnya. Tetapi ia juga bisa mengatakan, "Aku tahu ayahku penjahat, tapi aku tidak mau menjadi seperti ayahku." Kemampuan belajar, ya, daya seorang anak untuk menggali pelajaran, saya kira ini menjadi salah satu hal penting yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga tidak serta-merta apa yang ia lihat, apa yang ia dengar langsung ditelan begitu saja. Dia punya daya menggali, memetik satu pelajaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenungkan firman Tuhan dari kejadian tadi, perjumpaan antara Yusuf dan saudara-saudaranya, dalam hal itu saya mengatakan itu adalah perjumpaan 2 orang, ya saya anggap saudara-saudaranya itu seorang saja, 2 orang yang sedang sama-sama sakit, 2 orang yang sama-sama sedang terluka. Saudara-saudaranya pernah merasa terluka karena diperlakukan tidak adil. Yusuf merasakan terluka karena ia pernah hendak dilenyapkan oleh saudara-saudaranya. Ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi jika kita mau membayangkan, berimajinasi perjumpaan antara 2 pihak itu, di situ ada sebuah lukisan, ada sebuah pemandangan tentang kebaikan dan kerendahan hati. Yusuf, ia pernah terluka, ia pernah dibuang, dijual, dan saat itu ia berkuasa. Ia bisa berbuat apa saja. Mungkin kalau sebutannya Yusuf saat itu ya itu geni, ludahnya itu api, menakutkan. Dia punya power, dia punya kuasa. Ia bisa saja melampiaskan dendam kepada saudara-saudaranya, bisa. Ya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Ia mengampuni. Bahkan tidak hanya selesai mengampuni. Yusuf mengatakan, "Aku menjamin engkau dan juga anak-anakmu." Ini kebaikan Yusuf.
Lalu saudara-saudaranya baik napa mboten? Ya baik. Walaupun ia pihak yang mungkin dalam hal itu kita pandang sebagai yang kesalahannya lebih besar, saudara-saudaranya mau merendahkan diri di hadapan Yusuf. Ia berani mengakui segala kesalahannya, bahkan ia berani menanggung kesalahannya. Mereka mengatakan, wis lah aku dadekno baturmu, biarlah kami menjadi budakmu. Itu adalah sebuah bentuk bagaimana ia sujud pasrah, mengakui kesalahannya dan tidak membela diri. Yusuf, saudara-saudara Yusuf tidak mengatakan lagi mergo kelakuane bapak ya awake dhewe. Ndak. Iki mergo aku ki wanyel karo bapak. Tidak. Sebab apa? Seringkali yang terjadi adalah ketika orang diberikan sebuah kuasa, kadang-kadang menjadi kesempatan untuk membalas dendam. Kadang-kadang orang itu tidak terima disalahkan, lalu dia nyokot koncone, menyalahkan orang lain lagi. Disitulah persoalan itu tidak selesai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah perjumpaan, dari pemandangan kebaikan dan juga kerendahan itu, disinilah kita memetik sebuah pelajaran bahwa pemulihan, penyembuhan itu akan terjadi, ya, perdamaian itu akan terjadi ketika semuanya sama-sama mau saling merendah. Ini justru yang akan mendamaikan dan menyembuhkan. Kedua belah pihak ini mau sama-sama saling merendah. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Sebab sesungguhnya setiap kita, gereja itu ada satu panggilan yang sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu. Panggilan gereja ya mungkin itu bisa kita rangkum dalam pemeliharaan keselamatan. Salah satu panggilan gereja dan juga panggilan kita umat Tuhan itu adalah menjadi pribadi penyembuh. Itu panggilan kita. Apa toh buktinya bahwa kita itu sebenarnya gereja menjadi pribadi penyembuh? Pengalaman saya nanti juga akan jadi pengalamannya Mas Jati dan juga pengalaman banyak pendeta di khususnya yang lebih nyata lagi itu yang ada di daerah, ya, agak ya di desa begitu. Peran gereja sebagai penyembuh itu sangat dibutuhkan, sangat dirasakan. Contohnya nopo? Apa contohnya Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan? Jadi teman saya dan juga kami juga mengalami pendeta ataupun gereja itu adalah tempat bagi jemaat atau bahkan orang lain untuk mencari jawaban. Nih. Misalnya yang umum itu kan kalau sakit minta didoakan. Itu kan sebuah representasi bagaimana umat itu datang kepada gereja. Ya. Lalu lagi ribut karo bojone ya datang ke gereja. Ribut karo anake
datang ke gereja, ribut karo tanggane, ketika kesulitan makan, nggak punya uang, ya ada yang datang ke gereja, gitu. Lalu ya masalah pekerjaan, orang yang sakit sudah mau, ya sudah dying begitu, ya datang ke gereja. Ya datangnya niku nggih orang ngerti wayah, pagi, siang, sore, malam, petang, dini hari, pokoknya datang aja ke gereja. Itu bukan tentang masalah betapa beratnya menjalani sebuah panggilan, tetapi itu adalah sebuah representasi. Kita diberikan satu gambaran bahwa gereja itu harus menjalankan fungsinya sebagai penyembuh. Nah, ya minimal mendoakan, minimal itu, ya. Walaupun kadang doa itu juga nggak cukup. Ya, kalau dia lapar napa ya cerep jak ndonga, kan nggih mboten. Lapar ya dikasih makan. Ya sok-sok niku nggih bar ndonga nggih nyangoni. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah kebutuhan bahwa umat itu butuh sebuah kesembuhan. Lah napa mboten tombok, Pak? Alah niku tombok niku urusane Gusti Allah lah. Nggih, awak dhewe niku lak mung dalan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kerendahan hati, dengan sebuah kerelaan dan keikhlasan, tibone niku penak. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan gersula, dengan berat hati, sing enteng niku nggih rasane dadi abot, sing cedhak niku ya dadi adoh, sing cendhek niku ya dadi dhuwur, kabeh dadi angel. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyembuhkan. Walaupun kita sama-sama pernah sakit, kita menjadi pribadi-pribadi yang saling menyembuhkan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Mari Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, kesembuhan itu terjadi ketika kita mau saling merendahkan diri dan kita datang pada Tuhan. Ibaratnya niku ngaten tuh. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita dua pribadi yang saling menyembuhkan, ya. Yang satu ini buta tapi bisa berjalan, lalu yang satunya itu lumpuh tapi bisa melihat. Mereka bersahabat, lalu mereka jalan-jalan. Bagaimana caranya? Yang bisa berjalan tapi buta itu mungli koncone, ya, dipanggul, lalu mereka berjalan-jalan. Nah, yang bisa melihat ini menceritakan, oh di sana ada sebuah pemandangan yang indah, lihat di sana ada sebuah gunung yang tinggi menjulang, itu ada burung yang terbang, itu ada pohon dan sebagainya, di sana ada sungai yang mengalir. Nah, ini kalau mau dilanjutkan ceritanya jadi lucu tuh, rodok saru. Ketika temannya diam, kan nonton apa? Ya nanti tanyalah yang punya cerita seperti itu. Ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berjalan bersama-sama. Kita menjalani panggilan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Jadilah pribadi penyembuh, jadilah pendoa-pendoa. Maka saya mengatakan ketika kita mau menyembuhkan, ketika kita mau mendoakan, disitulah sesungguhnya kesembuhan itu terjadi. Selamat menjadi pribadi yang menyembuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh, dan mari kita di dalam saat teduh sambil kita menikmati pujian.
Bapak Ibu, saya mohon untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita iklarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa-doa kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan memanggil kami sebagai pribadi-pribadi penyembuh, sebagai pribadi-pribadi pendoa. Biarlah kiranya ya Tuhan, panggilan Tuhan kepada kami di hari ini boleh kami lakukan di hari-hari berikutnya, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, kami di dalam rasa syukur, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan, ataupun mereka yang saat ini sedang dalam pemulihan. Biarlah kiranya keluarga kami ini ya Tuhan, Tuhan berikan apa yang menjadi pengharapan dan doa mereka untuk sembuh dan dipulihkan, dan juga merasakan damai sejahtera di dalam mereka menjalaninya. Kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, Mbak Engga, Ibu Hartono, Ibu Suki, Ibu Tasmini, Bapak Niko, Bapak Sumarsono, Ibu Yulinar, Ibu Edi Subianto, Ibu Yekti. Mereka ini ya Tuhan, keluarga kami yang sedang sakit, dan kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami yang saat ini, kiranya mereka merasakan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan mereka dengan keadaan mereka yang sudah Tuhan berkati dengan umur yang banyak, mereka mengalami kelemahan secara fisiknya. Keluarga kekasih kami, Bapak Kardiman, Ibu Sugimanto, Ibu Mintarsih, Ibu Kasnur, Mbah Supiah, Ibu Sumarni, Bapak M. Sunar, Ibu Kusrini, Bapak Ibu Mulato, Bapak Kadio, Bapak Thomas, Ibu Martin, dan juga keluarga kekasih kami yang tidak kami sebutkan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga kami yang pada saat ini tengah bergumul dengan persoalan-persoalan di dalam rumah tangganya, dalam kehidupan kebersamaan masyarakat, di dalam pekerjaannya. Bila kiranya Tuhan memampukan, Tuhan berikanlah kepada mereka yang saat ini terus memohon kepada Tuhan untuk diberikan pekerjaan, momongan, maupun dengan pasangan hidup. Tuhan beri yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, khususnya anak-anak
Anak-anak kami Tuhan, kiranya biarlah mereka bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan asli, menunjukkan citra Allah, baik ketika mereka sekolah, baik ketika mereka bergaul, dan juga ketika anak-anak kami bermain. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan pelihara. Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat untuk mereka. Dan juga melalui gerejamu ini Tuhan, GKJ Ngesrep, majelis gereja beserta keluarga, umat Tuhan seutuhnya, pekerja, karyawan, dan semua yang terlibat, biarlah kami semakin menyatukan hati kami bahwa kami ini adalah keluarga Allah, keluarga yang dilimpahi dengan berkat dan damai sejahtera, keluarga yang indah, keluarga yang saling menyejukkan. Tuhan berkati setiap kami untuk terus menjaga itu, sehingga kami Tuhan boleh bersaksi, kami boleh mendoakan, dan jadikanlah gerejamu ini gereja yang menyembuhkan. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, siapapun yang Tuhan tempatkan di atas kami, biarlah mereka boleh menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala bahaya. Dan juga jika saat ini kami masih ada di dalam pandemi, kiranya Tuhan melindungi kami, Tuhan memampukan kami juga untuk menjaga saudara-saudara kami. Dan biarlah pandemi ini ya Tuhan segera berlalu, segera teratasi, kami bisa hidup damai, kami hidup dalam kebersamaan dengan situasi yang baru. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan membawa persembahan. Sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan pencipta semesta. Kami ajak untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di surga yang Maha Kudus, pagi hari ini Tuhan kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya semua itu hanya untuk kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami juga mengucap syukur karena kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami juga membawa persembahan di hadapan-Mu, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan ucapan syukur dari kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami ini dan menyucikannya, sehingga dapat menjadikan kemuliaan nama-Mu dan kebesaran nama-Mu di dunia ini, terkhusus bagi pelayanan kami di GKJ Ngeserep ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola, membukukan, dan melaksanakan dari persembahan kami ini Tuhan. Berilah kebijaksanaan kepada saudara kami ini. Berkatilah saudara kami ini dan keluarganya Tuhan, sehingga ketika menjalankan tugas-tugasnya, saudara kami ini takut akan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami menyadari, kami umat-Mu yang seringkali berbuat dosa di hadapan. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini, ada terselip dosa di hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan saja yang mengampuni segala dosa kami. Segala permohonan dan doa kami ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini dalam kehidupan saudara-saudara. Jadilah pribadi-pribadi penyembuh dan salinglah mendoakan. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat
Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati engkau hari ini, hari esok, sampai Maranatha, Kristus datang kembali ke dunia. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi,